terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Malarupit, rekan-rekan guru SD 4 Malarupit, dan tenaga kependidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka acara diseminasi budaya positif oleh TGP Kota 11 Ibu dari Kusuma. Kemudian salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini. Selanjutnya saya membacakan itu acara diseminasi budaya positif kita hari ini, yaitu pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah dari Negeri 4 Malarupit, yaitu Radami SPDSD. Selanjutnya acara inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Dewi Kustina, kemudian dari Telugu. Untuk pembukaan, marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan mengucap basmalah. Semoga dengan basmalah tadi acara yang akan kita selenggarakan hari ini dapat berjalan lancar hingga selesai. Kemudian selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang penting. Acara selanjutnya yakni kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini Ibu Ida SPDSD, kepada waktu dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah kita
diberikan badan sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam kegiatan Kombel SD Negeri 4 Muarajambi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita sama-sama mendengarkan dan mengikuti apa yang akan disampaikan nanti oleh teman kita, saudara kita, yaitu Ibu Dewi Puspita yang merupakan CGP Angkatan 11, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri tercinta ini, yaitu SD Negeri 4 Muarajambi, Kabupaten Musirawas Utara. Pesan Ibu hanya 3. Ibu minta kepada seluruh Dewan Guru maupun Dendik. Yang pertama adalah untuk kita pahami dan kita perhatikan semua. Ulangi, yang pertama yaitu menghasilkan guru penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah agar terciptanya pembelajar sepanjang hayat bagi guru, khususnya SD Negeri 4 Muarajambi, serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan memperkuat nilai-nilai positif di kalangan siswa dan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, untuk menjadi inisiator perubahan yang proaktif dan berperan aktif dalam menciptakan suasana yang harmonis dan penuh semangat di lingkungan sekolah dan dilakukan secara berkelanjutan untuk peningkatan prestasi akademik dan pembangunan karakter murid di sekolah. Nah, itu pesan Ibu. Ibu Dewi mohon dipahami untuk teman-teman yang belum ikut CPG, segeralah ikut mendaftar pada angkatan 12 yang akan segera dibuka. Dan Ibu minta tolong juga kepada Ibu Dewi untuk memotivasi teman-teman agar mengikuti CGP Angkatan 12, karena CGP ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga pelaksanaan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Puspita akan berjalan dengan lancar dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita dan sekolah kita. Amin ya robbal alamin. Demikianlah sambutan dari Ibu. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh CGP, calon guru penggerak atas kelas, Ibu Dewi Puspita. Namun sebelum itu, marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan mengucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena untuk ada kekurangan, saya berikan mohon maaf pada wassalamu alaikum. Ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat sehingga kita bisa kumpul di kegiatan Kombel SD Negeri 4 Muarajambi. Selawat sering salam semoga selalu terlimpah syurga kepada junjungan kita yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga
kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Muara Bukit, yakni Ibu Ida Anani SPDSD, dan teman-teman guru semua yang mudah-mudahan kita semua di ruangan ini mendapatkan balasan berupa amal kebaikan dari kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya di sini mendapatkan amanah yaitu untuk menerapkan atau memaparkan hasil dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani, itu di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira apa yang terbersih di pikiran kita tentang budaya positif? Adakah yang jawab? Kira-kira kalau mendengar budaya positif itu apa yang ada dalam pikiran kita? Apa tentang Mengatasi masalah anak dengan positif. Jadi menurut Ibu, budaya positif yaitu budaya kita, kebiasaan kita untuk mengatasi permasalahan anak dengan positif, kegiatan positif atau hukuman yang positif. Oke, benar sekali. Jadi budaya positif itu adalah budaya baik yang harus kita kuatkan di istri kita ya. Nah, kira-kira penting atau tidak budaya baik itu kita kuatkan di istri kita? Penting ya Bapak Ibu. Tujuan dari budaya positif ini adalah bagaimana kita seorang guru itu menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada di dalam, motivasi yang datang dari diri anak sendiri. Jadi tujuan dari budaya positif itu. Jadi makanya budaya positif itu sangat penting untuk kita terapkan di SD Negeri 4 Muara Bukit. Jadi dalam pertemuan kali ini ada 8 konsep budaya positif yang akan insya Allah saya paparkan. Itu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebijakan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Mungkin sebelumnya kita pernah mendengar istilah pembelajaran yang berpusat kepada guru. Ya, dulu guru itu mendominan kegiatan di dalam kelas. Jadi anak itu hanya duduk diam, menulis, dan semua aktivitas dilakukan oleh guru. Nah, paradigma itu sekarang harus kita ubah, bahwa sesungguhnya pembelajaran itu sekarang berpusat kepada murid. Makanya disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu. Apa tujuannya? Tujuannya itu agar kita bisa membelajarkan anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena pada dasarnya anak-anak itu tidak ada yang bodoh. Anak-anak itu memiliki kemampuan masing-masing. Yang tugas kita sebagai guru adalah menebalkan kemampuan yang ada pada diri anak itu. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kita berilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi murid itu tugas kita yang kontrol seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini mindset lama kita ya. Nah, sekarang sudah saatnya kita mengubah paradigma lama, yaitu paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Terus stimulus respon itu mengatakan bahwa kebutuhan kita itu sama. Jadi kebutuhan anak didik itu sama.
sama kalau stimulus respon. Makanya kita memastikan memberi pembelajaran yang sama kepada anak-anak. Tapi menurut teori kontrol itu sesungguhnya kebutuhan kita itu berbeda. Berarti kebutuhan anak di dalam belajar itu berbeda-beda, tidak sama. Seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain, ya kan? Kita berusaha memahami pandangan orang lain, bisa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kalau anak nakal itu pasti kita bilang itu salah. Pada dasarnya itu adalah proses mereka mencari jati dirinya dari kesalahan. Itu semua perilaku yang dilakukan anak itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi yang datang dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Biasanya kalau buat nakal terus dimarahi nggak jelas juga, biasanya kita memukul dan sebagainya, kan? Itu pemaksaan. Nah, sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan anak-anak dengan cara melaksanakan segitiga restitusi. Nanti akan dibahas di akhir konsep ini. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, biasanya kita menganggap anak yang pintar itu menang, anak yang nakal itu kalah. Tapi sesungguhnya model berpikir masing-masing anak itu menang-menang. Ya, jadi sekalipun mereka salah, itu proses mereka untuk bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ini salah? Paradigma seperti ini salah, boleh ditambahkan. Lanjut ya. Oke, yang kedua adalah disiplin positif. Oke, sekarang disiplin. Biasanya apa yang ada di benak kita kalau mendengar kata disiplin? Tepat waktu, apalagi tanggung jawab, apalagi Bu Novi. Biasanya kalau mendengar kata disiplin, tepat waktu, ya betul sekali. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi tidak boleh lagi ada penghargaan, bukan penghargaan, hadiah. Karena hadiah itu merupakan motivasi ekstrinsik, jadi motivasi yang datang dari orang lain. Jadi di budaya positif ini kita menanamkan bagaimana motivasi anak untuk belajar, untuk melakukan tindakan positif itu melalui diri mereka sendiri, ya, atas kesadaran mereka sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tadi. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang nantinya bisa kita pakai untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah acuan nanti di konsep ketujuh itu merupakan kunci dasar atau panduan kita melaksanakan segitiga restitusi. Itu diantara nilai-nilai kebajikan: beriman dan bertakwa, terus berakhlak mulia, toleransi, rasa hormat, mandiri, dapat dipercaya, pendengar yang aktif. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang kita arahkan anak untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, sekarang kita amat sering sekali itu setiap saat
itu ternyata kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi. Ya. Apa kebutuhan manusia, kebutuhan anak-anak, dan juga kebutuhan kita? Ya, sama-sama kita saksikan video ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu penyampaiannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan perasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman
ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka tidak? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid dengan rasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi.
Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekarang. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap yang kita lakukan. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang dia penuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru memberikan perilaku buruk untuk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Baiklah, dari video yang kita saksikan tadi sudah sama-sama kita saksikan bahwa sesungguhnya kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Lalu kayaknya ya kita sebutkan ya, kayak SD, kebutuhan dasar yang pertama tadi apa? Bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Iya, yang kelima diterima oleh lingkungannya. Lanjut. Nah, yang kelima, konsep kelima yaitu konsep motivasi perilaku manusia. Jadi sekarang itu yang sangat diharapkan oleh Mas Nadiem itu bahwa kita sebagai guru itu mampu membangkitkan motivasi intrinsik yang ada pada diri anak didik kita, bukan motivasi ekstrinsik. Maksudnya motivasi itu sekarang kalau bisa itu dari diri anak sendiri, bukan karena dari luar. Ya. Nah, itu motivasi intrinsik itu. Motivasi itu ada 2, yang pertama intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau motivasi ekstrinsik yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tuh. Nah, kita sudah pernah mendengar ini kan, kalau hukuman itu
luar biasa ya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu ini sudah sering kita terapkan di kelas. Biasanya di kelas itu kita membuat kesepakatan kelas. Jadi ada perjanjian antara kita dengan siswa. Tapi konsekuensi ini anak-anak merasa tidak nyaman dengan perjanjian itu. Hanya sekedar terpaksa. Makanya harapannya hukuman dengan konsekuensi itu sekarang kita alihkan ke segitiga restitusi yang nanti akan kita saksikan di konsep terakhir yang ke-8 ya. Lanjut ya. Nah, kita sebagai guru harus mengenali posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Kita nonton aja lagi ya. Salam bahagia. Kapannya? 5 Naren! Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. posisi Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah, tadi dari video yang sudah kita saksikan sama-sama bahwa 5 posisi kontrol guru itu sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai penghukum tadi, dan sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini adalah harapannya. Sekarang ini kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol manajer. Nah, manajer itu artinya kita kita itu saat mengambil keputusan itu melibatkan siswa. Nanti akan ada video contohnya ya. Lanjut ya. Nah, yang ketujuh, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Ya, kenapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas selama ini sudah ada ya di sekolah, di rumah, bahkan di sekolah. Nah, sekarang keyakinan kelas diganti. Kenapa keyakinan kelas? Karena harapannya anak-anak itu memiliki motivasi dari dalam diri mereka melalui keyakinan kelas yang dibentuk
sama. Nanti ada contoh bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Karena kenapa? Karena setelah ini diharapkan masing-masing kelas di SD kita itu memiliki papan keyakinan kelas sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan anak dengan menggunakan segitiga restitusi nantinya. Oke, ini contoh cara membuat keyakinan kelas yang nantinya bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing.
Nah, untuk apa keyakinan kelas yang kita buat tadi? Itu adalah sebagai acuan kita melaksanakan segitiga restitusi yang saat ini sangat diharapkan oleh Mas Nadiem Makarim. Kita sebagai guru itu menyelesaikan masalah atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak itu dengan penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah memiliki 3 tahapan yang harus kita lakukan sebagai guru. Itu yang tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Tahapan kedua memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Berarti langkah pertamanya setelah ini nanti kita membuat keyakinan kelas dulu, baru segitiga restitusinya bisa kita terapkan di dalam kelas. Bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi? Ini sudah kita terapkan di SD kita, itu kelas 6A dengan kelas 6B. Ini kita lihat video ini dulu. Masuk ke kelas 2. Untuk dapat mengendalikan diri dari apa? Karena perilaku teman sekelas saya harus banyak belajar bersama. Ini sudah berapa kali kamu datang terlambat? Nah, ini kasus Vira datang terlambat karena sering menonton HP. Iya. Sendiri mencari solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Karena saya sering berjalan sampai dengan HP, jadi pergi juga. Dia tahu kan keyakinan yang sudah kita sepakati. Kalau datang ke sekolah terlambat, sesuaikan dengan keyakinan kelas kita. Tidak pun. Menurut Ira, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin Bu. Betul. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak Ira? Penting Bu. Kalau membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan yang tidak mampu dan kita juga dapat memahami kepentingan pada sesama. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sampai terlambat. Ya Bira, sikap yang sangat baik sudah dilakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Ira, apa yang akan Bira lakukan agar Bira tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Baik ya, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan Bira kembali ke kelas. Ya, jadi seperti itu contoh penerapan segitiga restitusi. Terima kasih Ibu, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu. Oke, jadi setelah pertemuan Kombel kita hari ini, harapannya kita
di masing-masing kelas itu membuat keyakinan kelas. Untuk apa keyakinan kelas itu? Sebagai dasar untuk menerapkan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat hari ini. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin pendidik positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Demikian Bapak Ibu, semoga setelah ini nanti kita mulai bergerak untuk masing-masing kelas membuat keyakinan kelas, dan kita juga akan segera menerapkan segitiga restitusi yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan. Demikian, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.